Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gue. Di video kali ini, gue mau bahas saham-saham yang kemungkinan pasti naik secara probability history 5 tahunan ke belakang. Ada saham apa aja? Ada saham pertama Tebing, AMRT, AGII, SRTG, dan MART. Video ini eh, video part 2 dari rangkaian saham-saham yang kemungkinan naik di bulan September. Disclaimer on dulu ya, bahwa video ini sifatnya edukasi, bukan rekomendasi, dan sifatnya juga informasi. Kenapa informasi? Gue hanya memperlihatkan by data, by history, bahwa saham-saham ini ada historisnya naik di bulan September. Oke, langsung aja. Yang pertama itu ada Tebing. Coba kita lihat laporan keuangannya. Kalau di Stockbit belum keluar, jadi gue juga nggak ngitung. Kemudian secara analisa di Stockbit ada yang memperkirakan bahwa harga wajarnya bisa tembus ke 3.300-an. Nah, sekarang harganya masih di 2.800. Satu bulan terakhir itu turun sebesar 5,26%. Kita lihat secara seasonality ya. Secara seasonality itu probability di bulan September itu naik ya, atau mempunyai probability sebesar 80%. Kenaikan paling besar itu sekitar 2,5% ya. Dan jika lihat di average-nya itu sebesar 0,57. Ini juga bisa jadi perhatian buat teman-teman. Data-data ini juga jangan melihat langsung, oh probability-nya naik nih sebesar 80%. Tapi ketika historis, rata-ratanya itu cuma naik di 0,57 atau mungkin bisa sampai 1%. Dan satu bulan terakhir juga memang datanya dari Bandar Detektor itu adanya distribusi atau pembuangan saham tebing gitu ya. Kita lihat dulu secara teknikal. Kita lihat secara teknikal, saham tebing ya. Nah, secara teknikal justru kemarin itu adanya akumulasi ya. Kalau satu hari kemarin. Kita lihat juga di sini, today, satu hari kemarin, ada mulai akumulasi nih. Satu hari kemarin, tetapi secara bulanan itu adanya distribusi. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini pergerakan tebing ya. Tadi kan 3 ribuan ya, kalau Stockbit itu memperkirakan di 3.300-an ya. Taruhlah kita lebih konservatif lagi di 3 ribuan. Mana harga 3 ribu? Di sini, sekitaran sini ya. Harga 3 ribu, kemudian arahnya sekarang kemana? Arahnya karena ini kemarin tuh naik tuh sebesar 2%-an, adanya akumulasi ya. Nah, jika ini sudah tembus, kemarin sempat 2 hari yang lalu sempat tembus supportnya, kemudian sekarang break. Nah, jika memang ini bertahan break, kemungkinan probability kenaikannya itu minimal sampai ke sini 2%-an ya, sampai menembus MA 200 gitu. Tapi kalau dikonfirmasi ternyata ini did cross, kemungkinan akan koreksi. Karena secara persenan rata-rata itu kenaikannya kecil, Oktober, November juga malah koreksi besar. Seperti itu untuk pertama tebing. Kemudian ada AMRT. AMRT justru pada awal September ini, tanggal 1 itu adanya distribusi yang besar. Tapi kita lihat secara 1 bulan terakhir lah ya. Minimal sebentar, 1 minggu lah, 1 minggu terakhir. Justru 1 minggu terakhir itu adanya akumulasi, jadi wajar kalau kemarin tanggal 1 itu ada distribusi. Top buyer-nya apa? CS, KZ, dan RX gitu. Secara laporan keuangan ya itu naik. Ini bagus ya sifatnya. Dari 2020, 2021 ke 2022 juga naik net income-nya. Dipastikan ini juga pasti naik. Kita lihat 3 bulan terakhir itu naiknya sebesar 14%. Bagus ya untuk saham Alfamart ini. Kemudian secara fundamental ya, secara seasonality, kenaikan di bulan September itu probability-nya 60% dan minimalnya rata-rata di 2% ya. Di 2% nih kenaikannya. Di 2% minimalnya untuk Alfamart.
Dan secara analisa, menurut Stockbit itu harga wajarnya di 2.300. Kita lihat secara analisa teknikal. Di analisa teknikal, kemarin memang adanya ditutup candle merah ya, atau turun sebesar 4,5%-an. Tetapi selama seminggu terakhir, kita lihat memang adanya, adanya akumulasi. Seminggu terakhir adanya akumulasi yang besar. Ditandai apa? Ditandai dengan candle ini. Nih, candle ini. Dia akumulasi besar, dan ini polanya emang sedang uptrend. Teman-teman bisa lihat di sini. Polanya sedang uptrend ya. Nah, catatannya, jika keluar dari trend line ini, berarti dia mulai downtrend. Nah, pernah gue sampaikan juga, kalau melihat saham uptrend, itu posisi belinya itu di bawah garis MA20. Ya. Dan garis MA200 itu kuat untuk naik, itu posisi buy-nya itu di mendekati MA20. Itu, teman-teman. Kenapa? Secara laporan keuangan, Alfamart itu bagus, naik gitu kan. Dan bagaimana posisinya? Kalaupun misalkan naik, ada probability yang 60% itu minimal ya ke sini. Minimal ke harga yang dia sudah tercapai, yaitu di sini ya, di 2.148 itu. Itu untuk Alfamart. Naiknya bagus banget ya, sahamnya lagi uptrend. Dan Bandar seminggu terakhir adanya akumulasi. Kemarin memang belum, kan ada distribusi ya, akumulasinya 177 miliar. Kalau kita lihat September kemarin tanggal 1 baru 47, baru 47. Tapi CS itu broker CS yang tadi akumulasi selama seminggu itu 177 malah nambah 26 miliar gitu ya. Jadi bagus untuk Alfamart. Kita lanjut, ada AGII. AGII seminggu terakhir justru malah ada distribusi. Kalau kita lihat pergerakan terbaru kemarin masih ada distribusi. 3 bulan terakhir tidak turun, tidak naik, ya. Kemudian 1 bulan terakhir ternyata memang minus di 6,8%. Secara laporan kuartal kedua, ya tentu ini masuk akal sebulan terakhir itu turun karena memang direspon oleh pasar, laba bersihnya turun ya. Ini berapa ratus persen, hampir 40 kali lipatnya, hampir 100% naik ini. 100% turun ini mah. Lebih dari 100% malah. Dan revenue juga turun. Nah, kita lihat analisis dari Stockbit, ternyata belum menganalisis Stockbit ya. Gue juga belum ngitung harga wajarnya. Tetapi kita coba lihat dari harga rata-rata kenaikannya. Ternyata di September itu probability-nya 80%. Dan rata-rata kenaikannya minimalnya ya, itu rata-ratanya di 6,3%. Dan historinya di 2021 pernah naik ke 21%. AGI prosesnya masih distribusi, belum ada yang akumulasi. Dan kita lihat secara teknikal, juga memang kemarin sama ya, distribusi juga, tetapi memang distribusinya itu adanya broker LG yang masuk sebesar 2 miliar gitu ya. Ini ada naik 4% kemarin, itu ada broker LG. AI dan YU itu akumulasi. Nah, dilihat dari pergerakan ini cenderung untuk ini ya, Satway ya di sini. Satway. Satway supportnya di 1929, kemudian resistennya di 2669. Nah, gampang saja nih probability-nya kalau kayak begini. Nah, selama misalkan dia itu masih gini, ketika dia nanti turun di bawah 2190, kemungkinan akan menuju 2000-an sampai 190, 1900-an, ke harga 2000 lah minimal ya. Harga 2000 lah ya di sini, harga 2000. Nah, di antara itu area di sini ya, jika di area sini beli. Nah, perlu gue juga sampaikan bahwa saham ini cenderung uptrend. Posisi candle itu berada di bawah garis MA20. Nah, ya, jika seperti ini udah posisinya buy. Targetnya minimal kan tadi berapa? Minimal 6%. Minimal 6%. Teman-teman tinggal ya 6% bisa kemana sih? Yaitu minimal ke resistennya. Sorry. Nah, seginilah minimal ya.
Kalau di area sini rata-rata ya, kita beli misalnya dapat harga di rata-ratanya 2.180 itu naiknya bisa ke 2.278 itu 6% ya. Itu untuk AGII. Selanjutnya ada Saratoga. Saratoga gue pernah lihat juga laporan kuartal keduanya itu tidak baik ya, justru merugi laba bersihnya. Coba kita lihat. Nah, betul merugi. Ruginya berapa persen ini? Sangat banyak lah dari tahun sebelumnya. Dan laba bersihnya juga turun ya. Pendapatan maupun laba bersih itu turun. Analisis dari Stockbit, justru Saratoga itu saham yang growth juga masih bisa bertumbuh karena dia mempunyai manajemen yang bagus ya dalam mengelola perusahaan Saratoga. Dan bisa kalau misalnya jangka investasi, Stockbit itu memperkirakan harganya bisa tembus 4.000. Kemudian kita lihat secara seasonality. Secara seasonality itu kenaikannya ada 60% dan rata-rata di 5%-an. Tertingginya itu udah ada di 11 sampai 18%. Kemarin pergerakan Saratoga didistribusi oleh bandar, tapi kita lihat seminggu terakhir justru ada broker CC, LG dan AZ itu ada akumulasi. Oke, kita lihat secara teknikal. Secara teknikal pergerakan Saratoga itu sudah pernah menyentuh atau membuat candle and cup ya, handle and cup, cup and handle. Nah, ini udah naik tapi ternyata dia koreksi lagi, membentuk cup lagi. Nah, jika nanti tembus di atas harga 2.765 itu kemungkinan akan posisinya kesempatan minimal ke sini. Kesempatan bisa sini nih. Nah, di harga 3.000-an sampai 3.176. Itu untuk Saratoga. Karena polanya sedang uptrend. Bagaimana cara entry-nya? Gua sih gini. Kalau gua cara entry-nya dia tunggu dulu break di bawah garis EMA 20. Gitu ya. Di garis EMA 20. Karena ini kesempatan biasanya untuk koreksi, dia break di garis EMA 20 selama dia tidak berada di harga 2.473. Itu cut loss-nya di situ tuh. Kalau di bawah itu berarti dia keluar dari trend line-nya. Ya. Itu untuk Saratoga dan yang terakhir ada saham Mark. Saham Mark justru seminggu terakhir adanya akumulasi yang cukup banyak dari GR, PO, YP, kemudian kemarin itu justru distribusi oleh YU, AZ, GR, tapi YP ternyata coba masuk kembali nih. YP setelah mungkin tadinya distribusi. Sebulan terakhir itu turun sebesar 5,6% dan laporan keuangannya untuk laba bersih emang turun ya, turun sebesar 6 miliar. Revenue-nya juga oke. Kalau revenue ada kenaikan tapi net income turun. Kemungkinan mungkin ada beban operasional yang berlebih ya di kuartal kedua sehingga menggerus labanya. Dan ini juga belum gue hitung secara harga wajarnya dan di Stockbit juga nggak ada. Secara seasonality, probability-nya 60%. Cukup menarik lah. September dan Oktober ini cukup menarik karena probability-nya 60-75% sampai Oktober ya. Dan tetap diperhatikan kalau memang untuk mau serok bisa dijual di Oktober karena probability-nya lebih besar. Kita lihat untuk Mark itu secara teknikal ya. Nah, ini menarik nih. Secara teknikal ada dua pilihannya. Ini supportnya. Selama masih di support di area 920, kita masih bisa beli. Nah, dan ini juga bisa cenderung untuk sideways ya, sideways. Mungkin sampai akhir September ya, sampai akhir September bisa area beli di sini dan targetnya kan tadi minimal 10% ya rata-ratanya dengan histori terbesarnya tuh 30%. Kita ambil 10% aja. Bisa beli di area sini, kemungkinan 10% ya. 10% itu menyentuh resistennya di 1.000 ya. Itu 10% untuk Mark. Nah, tidak banyak-banyak kalau untuk saham Mark dan sebelumnya juga pergerakannya pernah terdeteksi ya di sini dan paling besar memang supportnya di area sini ya.
di antara 850 sampai 874 gitu. Nah, itu sama gue juga bukan menyarankan tapi info pribadi gue kalaupun mau serok yaitu di bawah garis EMA 20 kemungkinan probability-nya baru naik ke 10%-an. Ini pernah nih historinya di bawah kemudian naik lagi dan ini juga di bawah naik lagi. Kemudian secara mingguan juga ini sahamnya uptrend dan kita lihat trendline-nya dari sini ya. Kalau secara trendline ini secara mingguan ya dari November 2020 emang udah patah trendline-nya. Tetap hati-hatilah. Tetap hati-hati, trendnya patah, cuman ya itu areanya support terkuat di 920 dan kalau misalkan tembus dari situ kemungkinan lanjut ke area 800-an atau 860 sampai 850. Oke, itu ya. Udah dibahas saham tebik, AMRT, AGII, SRTG, dan MART. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Gue juga punya template perhitungan harga wajar. Kalau misalkan mau, tinggal komen, like, dan subscribe. Kirim buktinya ke Telegram gue. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.